Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surah Soba, Quran surah ke-34 ayat 20, yakni Fattaba'uhu. InsyaAllah kami minta seluruh jamaah yang ikut hadir via offline yang berada di masjid untuk tetap sampai waktu syuruk insyaAllah. Untuk itu kami minta kesediaan daripada Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasmema, kepadanya kami persilahkan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin karunia Allah juga terdapat bertemu kembali dan kita akan melangkah memasuki pembahasan surah ke-34. Nama surahnya Sabah ya. Sabah itu negeri yang terkenal dengan ratunya Ratu Bilqis. Dia pernah melakukan interaksi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita dengar ceritanya Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Ya, nama negerinya, nama kerajaannya adalah Kerajaan Sabah. Ya, disebutkan Soba. Kalau Soba itu nama lagu ya, ada Bayati, ada Soba. Sabah, dia bukan As-Sabah. Jadi tidak sebenarnya pakai al ya. Al-Baqarah pakai al. Al-Ma'idah pakai al. Tapi kalau Sabah, dia bukan As-Sabah. Fatir bukan Al-Fatir. Yasin bukan Al-Yasin ya. Sabah Allah negeri yang diperintah oleh Ratu Balkis yang akhirnya beriman kepada Sulaiman dalam catatan tafsir bahkan menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kita bahas dalam surat Sabah ini adalah judul yang terdapat di ayat 20 yaitu Fattaba'uhu. Ayat 20 surah Saba itu lengkapnya berbunyi walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Fattaba'uhu, itulah judul kajian kita. Kita akan mulai dengan melihat apa arti dan makna di balik judul ini. Fattaba'uhu fa artinya mata. Ittaba'u mereka mengikuti. Jadi tabi'in. Tabi itu yang mengikuti sahabat. Jadi Nabi, sahabat, tabi' mengikuti jejak sahabat, tabi'in mengikuti jejak para tabi'in. Ittaba'uhu mereka mengikuti punya. Jadi fattaba'uhu lalu atau mereka mengikutinya, mengikuti dugaan iblis. Mari kita lihat terjemahan ayat 20, silakan. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, iblis benar-benar telah meyakinkan mereka terhadap kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Ya, jadi iblis
pernah bersumpah, pernah berjanji dengan sungguh-sungguh, wahai Tuhan, bila kau beri aku usia panjang, tidak mati-mati sampai hari kiamat, aku pasti buat anak cucu Adam sesat, tidak tersisa kecuali sedikit. Ini janji iblis dan dia yakin dia akan dapat menyesatkan seluruh anak cucu Nabi Adam. Yakin. Jadi karena dia yakin terjadi. Makanya ada pelajaran dalam psikologi. Orang yang yakin dengan sesuatu itu terjadi. Memikirkan sesuatu itu terjadi. Makanya nggak boleh kita bersangka buruk, karena sangka buruk akan terjadi. Seorang ibu mengatakan anakku begini, bisa jadi. Karena iblis mengambil kesempatan dari dugaan itu. Salah satu sebab kenapa nggak boleh kita buruk sangka. Buruk sangka itu dipakai iblis sebagai jalan untuk melempangkannya. Jangan-jangan suamiku begitu. Jadi, jangan istriku begitu. Jadi jangan sangka buruk. Karena kalau kita sangka buruk, iblis main di sana. Jadi orang yang sangka buruk, setan akan melempangkan jalannya untuk membuktikan, menyatakan apa yang kita sangka itu. Kita nggak boleh sangka buruk. Nah, jadi seorang ibu mengatakan begini, bukan saja sangka tapi mengatakan itu terjadi. Makanya dikatakan kata-kata bisa menjadi doa. Bahwa iblis pernah yakin akan menyesatkan anak cucu Adam tertera di surat 17 mulai ayat 61. Surat 17, surah Al-Isra, nama lainnya surah Bani Israel, ayat 61 berbunyi, Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Silakan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Sombong iblis. Padahal itu perintah Allah. Dia tidak boleh mengambil. Jadi iblis mengambil perintah Allah. Pantaskah aku? Itu kesombongan. Qala asjudu liman khalaqta tina. Aku pantas sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah. Dia malah menyambung. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. 62-nya. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Sungguh, jika engkau memberi tenggang waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Itulah sumpah iblis. Lebih ngeri dari sumpah pocong. Iblis bersumpah. Dan sumpahnya itu bernama syaitan. Sumpah itu syaitona artinya akan menjauhkan manusia dari kebenaran. Menyesatkan manusia. Itulah sebabnya siapa saja yang sejalan dengan sumpah iblis. Yaitu menjauhkan manusia dari kebenaran. Dia juga dikatakan syaitan. Bahwa iblis itu satu oknum. Bangsa jin yang semula terhormat bersama dengan malaikat. Karena sombong jatuh derajatnya. Dan karena dia bersumpah dengan sumpah menjauhkan manusia dari kebenaran, dia disebut syaitan. Jadi yang menjadi pemuka syaitan, biang kerok dari syaitan, pemimpin dari syaitan itu iblis. Iblislah yang bernama syaitan itu. Tapi siapa yang mempunyai misi hidup sama dengan iblis, yaitu menjauhkan manusia dari kebenaran, atau ikut dalam kesesatan, namanya syaitan. Makanya kalau iblis satu, yang namanya tidak mati-mati sampai di kiamat itu, iblis cuma satu oknum. Tapi anak buahnya,
anak cucunya banyak. Dan mereka punya satu misi, jauhkan manusia dari kebenaran. Para nabi diutus Allah untuk menangkis, ingatkan manusia dari kebenaran. Oleh karena itu hidup ini adalah perjuangan antara berada di kelompok kebenaran para nabi atau menjadi budak dari iblis di kalangan kelompok syaitan. Dikatakan di surah 6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatinal insi wal jin. Silakan. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka tinggalkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan atau kebohongan. Andainya Allah menghendaki, itu berarti maunya Allah, jangan ikut. Jangan ikut setan. Allah katakan kan sudah kuperintahkan, jangan ikut setan. Seperti kita dengar saat membaca Yasin yang tertera di surat 36 Yasin ayat 60. Pada surah Yasin ayat 60 sering kita dengar kata-kata ini. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Silakan. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jangan sembah setan. Jangan ikuti setan, itu musuh yang nyata. Karena dia telah bersumpah untuk menyesatkan kalian dari tempat yang seharusnya kalian tempati nanti, yaitu surga. Untuk sama-sama menemaninya di neraka. Jangan ikuti setan. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Lanjut. Begitu juga bahwa sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi antara bujukan setan, tipuan setan, menyesatkan manusia dari jalan yang benar, itu jalan ke surga, dengan orang yang ikut jalan yang benar, itu berbanding nyata. Lebih banyak rombongan ke neraka, lebih banyak orang-orang disesatkan setan. Dan Allah sudah kabarkan itu. Walaqad adallankum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Silakan. Sungguh, ia atau setan itu benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka, apakah kamu tidak mengerti? Ya, tidakkah kalian mengerti bahwa iblis itu tidak main-main dalam sumpahnya? Fattaba'u. Iblis telah mengatakan pasti akan kusesatkan sebagian besar, yang tersisa hanya sedikit. Betul. Berapa banyakkah orang Islam? 100. Berapakah mereka yang sholat? Baru berkurang jumlahnya. Berapa mereka yang mengaji? Atau lebih sedikit. Berapa orang Islam sekitar masjid? Sekian. Berapa yang ke masjid? Jadi banyak orang yang telah disadari atau tidak dan melangkah masuk ke arah setan. Enggak kita katakan kalau orang enggak ke masjid itu mengikut setan, tidak begitu. Tapi setan bekerja keras untuk membuat manusia menyimpang ke jalan kebenaran. Mereka mengikuti apa yang diinginkan setan. Fattaba'u. Itulah arti dari judul ini. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia hati-hati melangkah. Jangan sampai langkah kita rupanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Mari kita lihat surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat 21 dimulai dengan kata-kata jangan ikuti langkah-langkah setan. Dia mempunyai langkah-langkah strategis
supaya manusia disadari atau tidak ikut kepada maksud dan tujuannya mengantar manusia ke neraka. Mari kita lihat terjemahannya. Ya ayyuhalladzina la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kalau tidak karena karunia Allah, semuanya tidak tersisa akan masuk dalam perangkap setan. Tapi Allah dengan karunia-Nya mengatakan, hamba-hambaku tidak akan bisa kau sentuh. Seperti dikatakan di surat 17 ayat 65. Jadi walaupun setan telah bersumpah dan banyak yang tersesat, tapi Allah memberikan garansi. Orang-orang yang benar-benar mengabdi kepadaku tidak bisa kau sentuh. 17 ayat 65. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Silakan. Allah berfirman lagi, sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu iblis atas hamba-hambaku yang mukmin. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga mereka darimu. Jadi kabar buruknya semua manusia akan disesatkan oleh iblis dan dia telah bersumpah dan berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan misinya, membuktikan kebenaran sangkaannya. Kabar buruknya itu. Kabar buruk kedua, banyak yang tersesat. Kabar baiknya adalah Allah akan melindungi orang-orang yang kembali kepadanya, menjadi abdinya yang sejati. Itulah arti dan makna di bawah judul Fattaba'u, mereka mengikuti langkah-langkah setan itu, sumpah setan itu. Sedangkan maka dibaliknya berhati-hati, jangan sampai salah langkah. Maka kita akan masuk pada bagian kedua, hubungan judul ini dengan judul yang lalu. Judul terakhir kita ilan nur, kepada cahaya. Bila judul yang lalu menjelaskan bahwa Allah selalu memberikan cahaya, memberikan pencerahan, jalan yang lurus, maka judul sekarang mengingatkan, hati-hati. Karena bila tidak mengikuti jalan yang lurus itu berarti kita telah salah jalan dan telah membuktikan kebenaran dari sangkaan iblis, yaitu dia bersumpah menyesatkan manusia. Dengan perkataan lain, bila judul yang lalu menjelaskan siratul mustaqim, maka judul sekarang mengingatkan ada orang-orang yang keluar dari siratul mustaqim, yaitu siratul maghdubi alaihim dan siratul dhalin. Makanya dalam sholat itu kita ingat, sholat mengajarkan kita sebelum sholat dipanggil hayya 'alal falah, mari raih kemenangan. Jangan jadi budak iblis. Dan dalam sholat kita minta apa? Dan kita sebut apa? Dalam setiap rakaat kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya, ya Allah jangan sampai aku menjadi pengikut iblis tanpa aku sadari. Berikan kepadaku kekuatan untuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena kalau tidak jalan yang lurus, berarti berada pada jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sampailah kita pada bagian ketiga. Pesan-pesan. Bagaimana caranya agar tidak menjadi pengikut iblis. Bagaimana caranya? Kalau mengikuti iblis, ini iblis ikuti, tentu orang tidak sepulgar itu. Ini iblis ikuti, kita orang mikir, orang kan mikir. Tapi iblis itu penipu. Dikira nggak ikut iblis, padahal sebenarnya ikut iblis. Iblis demikian hebatnya,
Sampai disuruhnya jin menyaruh jadi malaikat. Aku malaikat. Padahal jin. Manusia karena nggak tahu, dikira itu malaikat. Padahal jin. Makanya malaikat komplain. Ya Allah, mereka nggak nyembah aku. Itu jin punya gara-gara. Seperti dikatakan di surah Sabah ayat 40. Surah Sabah yang sedang kita kaji di ayat 40 mengatakan wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati iyyakum kanu ya'budu. Silakan. Ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, kemudian berfirman kepada malaikat, apakah hanya kepadamu selama ini mereka menyembah? Malaikat mereka nyembah kamu. Apa kata malaikat? Malaikat menjawab, Maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Sebenarnya mereka selalu menyembah jin dan kebanyakan mereka beriman kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Dikira aman nih kan malaikat. Jadi dekat malaikat dengan Allah tunggu dulu benar apa enggak itu malaikat. Itu makanya ini gambaran lain dari ada orang-orang dikira ngerti agama, dihormati karena pengetahuan agama, tapi mengajak pada kesesatan. Itulah makna lain dari mengikuti malaikat padahal jin jahat. Mengikuti malaikat pada setan. Kenapa? Karena setan itu bukan hanya jin, dia juga ada di kalangan manusia. Manusia-manusia berbaju ulama. Padahal sebenarnya dia memiliki misi setan. Salah satunya disebutkan tandanya oleh Allah. Ini tandanya. Hati-hati. Dia bukan malaikat. Dia bukan orang baik. Dia hanya berbaju baik untuk menyebarkan kebusukan. Hati-hati. Dikatakan di surah 3 ayat 79. Bila ada orang seperti ini, hati-hati. Dia adalah malaikat yang dipalsukan oleh jin. Surah 3 ayat 79. Maka nabi basyarin an yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wan nubuwah. Silakan. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi kalau menghalangi manusia nggak usah sembah Allah. Masa Allah disembah? Memang Allah itu lemah. Nggak usah disembah. Nggak usah sholat. Itu sholat itu bukan begitu. Sholat itu yang penting ingat Allah. Jadi kalau orang sudah ingat Allah, udah sholat. Macam-macam seperti itu. Apalagi kalau jelas-jelas seperti dikatakan di ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhidul malaika. Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Mengkhususkan sesuatu. Ini malaikat ini makhluk yang suci. Bila kamu dekat dengan malaikat, kau dekat dengan Allah. Cara dekat dengan malaikat itu adalah, itu baru perangkapnya. Sehingga manusia merasa aman. Tapi seperti dikatakan di surat Sabah tadi, mereka tertipu oleh tipuan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar tidak tertipu, tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis, yaitu menyesatkan manusia. Caranya seperti dikatakan di surah Sabah ini, kita akan dapatkan 3 pesan penting supaya kita awas dan terpelihara dari mengikuti tipuan iblis. Pertama, hayati rukun Islam dengan baik. Hayati rukun Islam dengan baik, itu yang pertama. Kita alhamdulillah berada di komunitas muslim. Alhamdulillah.
Kita diajari rukun Islam itu 5. Alhamdulillah kita tahu dan hafal. Kita telah mengucapkan syahadat, bagus. Tapi janganlah hanya sekedar syahadat yang tidak dimaknai. Jangan. Rukun Islam itu bukan cuma syahadat. Perhatikan sholat gitu. Perhatikan puasa gitu. Perhatikan zakat gitu. Perhatikan haji gitu. Kita sudah laksanakan terus. Tapi cobalah agar sholat itu bermakna. Agar puasa kita berarti. Agar haji kita mabrur. Agar zakat kita betul-betul menyucikan batin. Karena ada orang Islam, tapi dia Islam pinggiran. Tidak full kepada Islam. Kita lihat kenyataan banyak orang Islam, tapi tidak sholat. Banyak orang Islam, tapi tidak puasa. Banyak orang Islam, tapi tidak zakat. Setan memang bermaksud manusia pertama jangan Islam. Usahakan agar dia kafir dalam matinya. Jangan mati dalam keadaan Islam. Itu mau setan. Itu dia bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia. Tapi pada kenyataannya banyak manusia yang Islam. Dia tidak berputus asa. Biarkan mereka Islam. Tapi jangan penuh. Dia merasa aman dengan Islamnya. Orang-orang yang cukup merasa telah Islam hanya sekedar Islam pengakuan di mulut, dia berarti telah mengikuti langkah setan dan menjadi pengikutnya tanpa disadari. Na'udzubillah min dzalik. Seperti dikatakan di surat Saba ini, pada surat Saba sebelum mengatakan ayat 20, kita akan lihat kata-kata begini. Ayat 21 ini. Wa ma kana lahu 'alaihim sultan. Silakan. Tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, kecuali agar kami dapat membedakan siapa yang beriman pada akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang akhirat itu. Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Itu. Jadi iblis nggak punya kekuatan memaksa, dia menipu. Udah cukup Islam gitu aja dah aman itu. Nanti juga bakal masuk surga. Itu tipuan membuat orang terlena. Sehingga manusia tidak mau untuk masuk ke dalam Islam secara paripurna. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 208. Al-Baqarah 208 mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmika apa wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam atau kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Masuk Islam itu secara, jangan dari 5 rukun Islam hanya satu dan satu pun tidak jelas. Masuk dengan hayat. Dia kan sudah sholat, iya tunggu. Sholat itu bagus, tapi penuh. Jadi bukan semata-mata gerakan, tapi juga penghayatan. Ini orang Islam sudah sholat, tapi mulutnya tidak terjaga. Kebahilan tetap melekat. Itu Allah tanya, tidak main-main dalam agama. Rukun agama, rukun Islam itu 5. Dia sholat iya, tapi sholatnya pun nggak penuh. Kenapa? Kira rupanya bacaannya dia tidak banyak mengetahui maknanya. Tapi tanda sholat yang benar itu setidaknya dimiliki. Apa tanda sholat yang benar? Mari kita perhatikan surat 107. 107 surah Al-Ma'un mengatakan, Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Silakan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Iya. Tahukah kamu orang yang berdosa dalam agama? Rukun agama itu, rukun Islam itu tiangnya sholat. Dia sholat iya, tapi tidak penuh. Kenapa? Karena menelantarkan anak yatim. Tidak peduli sama orang miskin. Artinya tidak punya kepedulian sosial.
berarti sholatnya terganggu. Kan dia sudah sholat, lanjut. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, Titik. Kenapa? Dia melakukan sholat tapi tidak penuh. Lanjut. yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Titik. Itulah dia yang pertama. Supaya tidak terjebak dengan tipuan setan. Itu masuklah ke dalam Islam secara utuh. Mulai dari rukun Islamnya. Syahadat sudah oke. Sekarang nomor dua. Dan itu berlaku untuk semuanya. Kalau zakat, itu hanya orang yang mampu. Kalau puasa, hanya orang yang mampu. Bahkan haji, untuk orang yang mampu. Tapi kalau sholat, bahkan kita sakit pun ada sholat sah. Oleh karena itu, hukum Islam yang berlaku untuk semuanya, sholat, jaga sholat. Kita bergembira banyak orang sholat, alhamdulillah. Tapi bagi orang yang sholat, perhatikan. Sholat bukan semata-mata gerakan dan ucapan. Dia penghayatan yang terwujud dalam perilaku sosial. Yang kedua, dibalik sama iblis. Itu orang sholat tapi kelakuannya bejat. Mending nggak sholat. Kan sholat itu gunanya supaya kita baik. Jadi nggak usah sholat, yang penting baik. Itu juga salah kaprah. Nah kalau benar begitu, Nabi nggak usah sholat dong. Itu Nabi kan mengajarkan sholat. Sholat itu seperti yang Nabi lakukan. Ya, ada orang yang tadi mengabaikan sholat. Sholat itu yang penting baik. Jadi kalau sudah baik, udah nggak perlu sholat. Itu juga salah kaprah. Karena dia sholat itu bukan semata-mata gerakan dan ucapan. Tapi penghayatan. Gerakan ucapan harus ada. Penghayatan akan mengikutinya. Bukan semata-mata eling penghayatan. Tanpa gerakan. Karena kita adalah makhluk yang kelihatan kasar. Dan ada yang halus. Kita makhluk kasar dan halus. Jasmani dan rohani. Tidak cukup semata-mata rohani saja. Itulah yang pertama. Bila kita tidak ingin terjebak dalam pengaruh dalam tadi hasutan menjadi kelompok yang ditipu oleh setan, oleh sumpah iblis, maka masuklah ke dalam Islam dengan paripurna. Utuhlah dalam Islam ini. Jangan hanya semata-mata Islam-Islam. Jadilah orang Islam yang benar-benar menghayati agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah setan adalah membuat manusia jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari itu. Kita perhatikan banyak orang sudah Islam, sudah penuh. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Tapi jauh dari Al-Quran. Itu aja. Trik setan yang berikutnya adalah jangan buat manusia dekat dengan Quran. Mari kita perhatikan surat Saba. Ayat 31. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. Silakan. Sabak 31. Orang-orang yang kufur berkata, kami tidak akan pernah beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Terus. Alangkah mengerikan jika engkau, Nabi Muhammad, melihat orang-orang zalim ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, saat sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain atau saling berbantah. Para pengikut yang dianggap lemah berkata kepada para pemimpin yang menyombongkan diri, seandainya bukan karenamu, niscaya kami menjadi orang-orang mukmin. Jadi kalau kita tadi katakan menjadi Islam paripurna, dasarnya itu haruslah Al-Quran. Banyak orang merasa cukup Islam saja, rukun Islam sudah dilakukan, tapi Quran itu diabaikan dan mengira sudah baik. Hati-hati. Itu perangkap setan. Seperti dikatakan di surat 43. Surah 43 ayat 36. Wa man ya'shu 'an rahman qayyib lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya.
Kita lihat di sini bagaimana disebutkan bahwa siapa yang berpaling dari Al-Quran, tapi biarkan setan menyesatkannya. Artinya salah satu cara setan menyesatkan manusia adalah jangan biarkan mereka dekat dengan Quran. Lanjut. Sesungguhnya mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka manusia dari jalan yang benar. Sedangkan mereka manusia yang sesat itu mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka baik-baik saja. Itulah makanya Rasulullah kalau kita perhatikan misi hidupnya usia 40 sampai terakhir sekitar 63 tahun. 23 tahun Rasulullah itu apa misinya? Quran. Rasulullah menjadi nabi itu ditandai dengan Quran turun ayat pertama sampai ayat kelima dari Al-Alaq. Iqra. Dan Rasulullah wafat setelah berakhir ayat terakhir. Berapa hari setelah itu Rasulullah wafat. Artinya apa? Rasulullah itu misinya Quran. Dialah Quran. Dialah mengajarkan Quran itu. Itu misinya. Dan setan berusaha membuat manusia jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu, bila kita ingin tidak tertipu dengan setan, hati-hati. Setan itu pengkhianat. Dia berusaha dengan berbagai cara supaya manusia jauh dari Al-Quran dan akan membuat bencana, penyesalan bagi orang yang tertipu. Disebutkan di surah 25 ayat 27. 25 ayat 27, penyesalan orang-orang tertipu merasa sudah baik atau bahkan orang-orang berpaling dari Quran digambarkan di surah 25 ayat 27. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Oh, seandainya dahulu aku mengambil jalan yang bersama Rasul. Lanjut, Oh, celaka aku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman setia. lanjut. Sungguh, dia benar-benar telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran ketika telah datang kepadaku. Setan itu adalah makhluk yang sangat enggan menolong manusia." Ya, dia menyesatkan, gak mau dia menolong manusia. Lanjut, ayat 30. Rasul atau Nabi Muhammad berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan." Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku ini kau ngabaikan Al-Quran. Kalau mereka ngabaikan Quran, mereka tidak di kelompokku, jadi kelompok yang lain, musuh. Lanjut. Begitulah, bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari para pendosa. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Ya, itulah dia pesan yang kedua, yang terakhir. Supaya tidak ikut langkah-langkah setan, pertama tadi, coba hayati Islam secara penuh. Hayati agama. Kita orang Islam, benarkah aku orang Islam? Kita introspeksi. Yang kedua, Rasulullah misinya Al-Quran. Perhatikan Quran dengan baik. Jangan jauh dari Al-Quran. Orang Islam itu ya Quran. Yang ketiga, adalah hindari rasa benci dan permusuhan. Karena benci dan permusuhan itu merupakan karakter iblis. Iblis dipenuhi dengan kebencian. Benci melihat Adam. Iri, kenapa Adam terpilih, bukan dia. Kenapa harus sujud kepada Adam, menghormat. Jadi, musuh, kebencian, itu merupakan slogan dari iblis. Jangan ikut-ikutan. Maunya setan itu kita saling bermusuhan. Kita saling membenci. Dan misi Nabi, rahmat, ciptakan kasih sayang, perdamaian, penghormatan. Itulah makanya yang ketiga adalah hindari kebencian, hindari permusuhan. Pada surah Saba dikatakan begini. Ayat 33. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri,
Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyuruh kami agar kufur kepada Allah dan menjadikan tandingan-tandingan baginya. Kedua kelompok itu menyembunyikan penyesalan ketika melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kufur. Bukankah mereka tidak akan dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan? Dendam berlanjut sampai kiamat gara-gara di permusuhan yang dimulai dari dunia sampai ke akhir. Oleh karena itu, apabila kita tidak ingin menjadi pengikut iblis, hati-hati. Hilangkan rasa benci, hilangkan permusuhan sesama kita orang Islam. Musuh kita itu iblis, musuh kita itu setan. Tapi demikian lihainya setan itu sampai dibaliknya. Musuh kita orang. Padahal manusia itu adalah teman kita, saudara kita. Allah sebut kita dengan Bani Adam anak cucu Adam untuk mengatakan kalian ini satu keluarga besar. Nenek moyang kalian namanya Adam. Musuh kalian itu iblis. Oleh karena itu jangan terbalik. Saudara kita musuhi, musuh kita temani. Musuh kalian iblis. Jangan ikuti tipu daya setan. Dari mana tahu senjatanya? Menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, apabila kita tidak ingin masuk dalam kelompok iblis, tertipu dengan hasutannya, ketika jangan sampai simpan dalam diri kita kebencian dan permusuhan kepada sesama saudara kita orang Islam. Mari kita lihat surat 5 ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah. Silakan. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Itu misinya menimbulkan kebencian dan permusuhan. Mulai dari apa? Bukannya orang berjudi. Judi itu adalah pemantik dari kebencian. Orang berjudi itu benci sama teman yang menang, musuhan, bahkan perjudian identik dengan permusuhan dan kebencian, penipuan dan lain. Minum khamar, kenapa? Nah, kalau minum khamar udah mabuk, nggak peduli lagi. Itu memancing permusuhan. Sholat, meninggalkan sholat. Tadi dikatakan itu sholat dihayati. Penghayatan sholat adalah di kata-kata terakhirnya. Waktu kita sholat kan kita berikan salam. Salam itu agar kita tidak menjadi orang yang musuhan. Salam bukan permusuhan, tapi salam yang kita berikan untuk menegaskan kalau sholat kita benar. Seharusnya kita salam kiri kanan, bukan menyebarkan kebencian, permusuhan kiri kanan. Cuma anak sholat yang dihayat. Tapi setan tidak suka begitu. Cuma yang dihalangi dengan sholat. Karena sholat itu menyadarkan kita sebarkan kasih sayang. Dimarahannya judi dan permusuhan. Kenapa? Judi memancing permusuhan. Begitu juga homo. Oleh karena itu, bila kita ingin berada di kelompok para nabi, bukan termakan hasutan setan, kasih sayang. Itulah misi Rasulullah. Itu dikatakan di surah 21 ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Silakan. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itulah misi para nabi menyebarkan rahmah, rahim, sedangkan syaitan rojim. Dia melemparkan permusuhan kebencian di antara kita. Demikian beberapa pesan di bawah judul Fattaba'u, mereka mengikuti setan tanpa mereka sadari. Jangan sampai ikuti setan. Caranya, hayati Islam. Kedua, dekati Al-Quran, hayati dengan baik. Ketiga, jangan simpan dendam dan benci dalam diri. Semoga pesan-pesan dapat kita hayati sehingga kita terlepas dari pengikut dan tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari Ustadz Kiai Haji Ilmuddin Qasim
yakni tentang surah Saba. Kemudian selanjutnya yakni sesi tanya jawab bagi jamaah yang berada di via Zoom atau yang berada di masjid yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Assalamualaikum dari Zoom ya? warahmatullahi wabarakatuh. Dari Zoom kali, Pak. Oh Yang iya, dari Zoom. Dari baik. Pak Baik Ustadz. Barijus. Iya, Mari Pak. Pak Barijus, apa pertanyaannya? Terima kasih. Ada pertanyaan tentang tanda-tanda tadi ya, tanda-tanda syaitan itu bisa dari jin dan manusia. Dari manusia pun dari para tokoh pinter juga. Tapi kan ya istilahnya isi hati orang siapa tahu. Nah, bagaimana mencermati ya orang-orang yang memberikan sepertinya memberi nasihat, tetapi dia menjebak. Ini biasanya pada masalah yang berkaitan dengan keduniaan, finansial. Jadi menawarkan hal-hal yang menarik untuk bisa mengikuti seperti di dalam perdagangan yang non halal ya, tapi yang diperdagangkannya itu kan hal-hal yang sekelihatannya itu tidak masalah. Dalam hal misalnya yang sekarang sedang merebak itu mengenai koin, mengenai apa itu yang berkaitan dengan nilai-nilai sesuatu yang bernilai eh, bagus membuat harga-harganya menjadi naik. Bitcoin misalnya itu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang lain yang serupa dengan itu yang kita bisa menerka. Ini mungkin jebakan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ayo ya. Nah, jadi pada intinya adalah kita kalau Rasulullah mengatakan dak ma yaribuk bila ma la yaribuk. Jadi kalau kita ragu jangan ikuti. Jadi seperti dikatakan di Quran ya, di surah 17 ayat 36. Silakan. 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi jangan sembarangan ikut. Jadi bukan berarti kalau nggak ikut yang kita nggak jelas tadi, padahal dia orangnya itu bukan berarti kita tadi melawan, tidak. Kita melaksanakan perintah Allah. Dan makanya di nomor 2 tadi, coba perhatikan Al-Quran. Ya, Hmm. Al-Quran akan memberikan kita tuntunan. Dan salah satu tadi itu kabar baik ini dari Al-Quran ini. Kalau Quran sering kita dengarkan, Quran kita baca dengan baik, kita diberikan satu kekuatan. Kekuatan untuk menangkal itu. Dia orang beriman dan bertakwa yang selalu membaca Quran, kalau datang bisikan macam-macam, dia akan terkontrol. Akan ada kata-kata di hatinya, hati-hati. Makanya kita disuruh baca Quran, karena dia mempunyai energi batin yang akan menolak kita dari orang-orang yang bermaksud tidak baik. Setidaknya memberikan warning. Dan kita nggak perlu ngikutin itu. Jangan ikuti yang nggak jelas. Agar gitu Pak Barijus. Oh ya, jadi yang penting adalah keraguan-raguan, Pak ya. Keraguan-raguan Ya, itu kalau memang ragu baik itu negatif maupun positif, tapi ragu lebih baik ah, kita hindarkan, Pak ya. Ya, ya. baik. Terima Lalu ada kasih. pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan tadi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa kita harus masuk dalam Islam secara menyeluruh, secara paripurna, secara kafah. Cuman kadang-kadang gini, Ustaz, kita itu contoh kasus saja ya. Mungkin kalau di keluarga kita misalnya beda pendapat gitu ya, atau ada ide-ide yang kita kemukakan ataupun misalnya di kantor yang tidak sesuai dengan apa yang kita utarakan gitu ya, itu menjadi sesuatu yang tiba-tiba kita merasa, oh
kok ide saya ini nggak diambil gitu ya. Terus yang itu yang menyebabkan kita merasa, wah, kayaknya saya nggak diprioritaskan. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Gimana caranya memanage hati kita agar hal-hal seperti itu bisa kita hindari, bisa kita, artinya kita sebagai manusia yang tadi harus masuk Islam secara kebal, bukan hanya secara spiritual, tapi secara sosial juga kita bisa implementasikan gitu. Jadi bagaimana caranya hati kita ini bisa termanage ketika ada hal-hal yang tadinya kita eh, tidak diikuti atau tidak sesuai dengan kehendak kita, itu kita bisa minimalisir dari dalam hal-hal yang bersifat efeknya negatif gitu, Ustaz. Kira-kira itu, Ustaz. Hmm. Jazakallah Alhamdulillah. khair. Nah, kalau dalam bentuk doa, doanya begini. Jadi ada satu doa yang perlu kita hayati. Dan itu doa para sahabat. Kalau rekomendasikan baca doa ini. Doanya tertera di surat 59 ayat 10. Baca doa ini, tapi hayati. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Saja. 59, 10. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, bisa baca 59 ayat ayat 10. 10. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu Sesungguhnya kelompok muhajirin dan ansor, mereka berdoa. orang orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Doa ini mengandung 4 hal. Kalau kita hayati. Pertama, ya Allah ampuni aku. Mungkin aku salah. Mengira aku paling benar. Padahal belum tentu. Kedua, ya Allah ampuni orang ini, keluargaku ini. Mungkin dia salah. Tapi ampuni dia ya Allah. Jadi kalau tadi kita minta ampun, mungkin kita yang salah. Kita pikir ini. Kita minta diperintahkan padahal salah. Jadi sebenarnya anugerah Allah kita tadi itu. Mereka pendapat kita nggak diikuti. Kenapa? Jadi kita yang salah. Jadi mohon ampun untuk kita, mohon ampun untuk keluarga kita, dan mohon pada Allah supaya jangan ada rasa. Jadi kalau kita tadi disepelekan, kita langsung merasa tadi dengki. Jangan. Ya Allah jangan sampai itu ada tertanam. Ya Allah ganti dengan kasih sayang. Itulah doa yang Allah rekomendasikan. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Doa ini bila kita hayati, kita akan mendapatkan nanti di hati kita namanya lintai. Jadi itu rahmat Allah akan turun. Itu Rasul sendiri, Rasul punya pendapat, tapi orang nggak setuju gitu. Itu Nabi coba itu nahan itu. Dia kan utusan Allah. Kenapa dia ngomong orang nggak ikutin gitu? Apalagi kita gitu. Tapi Rasul diajari Allah. Seperti dikatakan di surah 3159. Ali Imran 159. Wabima rahmatin minallahi linta lahum. Surah 3159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jangan keras hati. Jadi kalau mereka tadi nggak tahu, maklumilah, maafin aja. Tapi tetap jaga rahmi. Saya kira gitu. Assalamualaikum Ustaz. Poin ini, saudara. Mau tanya satu ini. Eh, Surat 2 ayat 125. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Watakizu mimakami Ibrahim musolla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Nah, kenapa nggak dibilang di dalam Al-Quran itu istilahnya di masjid di atas sejadah atau di rumah di atas sejadah? Nah, itu aja Pak. Kenapa Pak? Kenapa enggak? Pak, tadi nggak kan dikatakannya tadi jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat bilangnya kan. Nah, kenapa di dalam nggak ada di dalam Al-Quran itu mengatakan di masjid di atas sejadah? Nggak ada mengatakan itu. Iya. Jadi ah, tentang kata-kata dijadikanlah masjid, itu sebenarnya banyak ya. Umpamanya di surat 9. Ya. Surat 9 kata-katanya begini tuh Pak. Ayat 18. Jadi secara umum sudah diketahui, makanya nggak dibilang lagi. Tapi spesial makam Ibrahim jadikan tempat untuk mengatakan boleh bersolat di makam di tempat Ibrahim meninggikan bangunan Baitullah. Jadikan itu sebagai tempat sholat. Tapi bukan berarti bukan tempat yang lain, nggak tempat yang lain yaitu di masjid memang sudah disebut. Umpamanya di surat 9 bisa dibaca. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Di masjid memang tempat, namanya juga masjid, tempat sholat di sana memang. Tapi kalau di luar masjid atau tempat spesial adalah di makam Ibrahim itu Pak. Gitu. Jadi kenapa nggak disebutkan? Sebenarnya sudah disebutkan di banyak tempat. Ini untuk menegaskan tentang bahwa makam Ibrahim itu bagus jadi tempat sholat agar kita mengingat bahwa tapak kaki Ibrahim yang kita sebut dalam sholat kita itu perlu kita berikan tempat di hati kita. Menapaklah seperti Ibrahim, yaitu dia masuk Islam secara kafah itu. Ibrahim itu. Saya kira gitu Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni penyampaian dari Bapak Syahrir, ya, padanya Ya, kami persilakan. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustadz dan saudara-saudara sekalian. Jadi memang ini suatu kerangka berpikir ya, yang harus menjadi mindset kita sebetulnya. Mindset itu berarti ya pemikiran kita akan selalu konsisten kalau kita terus mengasahnya ya. Pertama intinya menurut saya Islam kafah itu Pak. Islam kafah itu kan tadi sudah mengungkapkan bahwa untuk Islam kafah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya antara lain ya sholat kita, baca Al-Quran dan selalu ingat pada Allah. Saya pikir itu poin-poinnya dan juga eh, jangan sampai kita ini yang intinya adalah eh, jangan ikuti ya langkah-langkah setan dan itu luar biasa ya kalau dilihat di situ ya saat setan itu bisa ya menyuruh jin itu untuk ya menyamar jadi malaikat ya itu kan sudah luar biasa itu sudah masuk di dalam ya kekuasaan Allah yang luar biasa malaikat-malaikatnya itu kita ditipu dengan itulah ya jadi dan kemudian juga sifat Rasulullah itu antaranya katakan bahwa Rasulullah itu memaafkan jadi tetap saja mungkin pribadi Rasulullah itu penting kita tiru ya karena dengan perilaku Rasulullah maka insya Allah kita mampu ya untuk berperan sebagai seorang Muslim kafah itu. Dan kemudian tadi juga beberapa hal yang mungkin saya kata di sini adalah ya misi Nabi itu ya, itu yang harus kita laksanakan. Dan sekali lagi ya tadi cukup penjelasan beberapa contoh-contoh konkret dalam pertanyaan maupun
Bapak sampaikan sudah cukup sebetulnya. Dan salam ya. Salam. Itu saja kan bahwa Islam kafah itu tadi antara intinya adalah sholat ya. Jadi Islam kafah intinya sholatnya itu ya jangan sampai tinggal walaupun kita mungkin dalam keadaan ya sudah tidak bisa lagi duduk atau berdiri. Dan kemudian yang kedua Al-Quran. Dan Allah menjamin bahwa kita kalau kita Islam kafah itu insya Allah ya itulah sebetulnya yang tidak Allah akan melindungi kita. Saya pikir poin-poinnya cukup ya. Jadi mindset kita kira-kira demikian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Syahid. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang ikut hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita insyaallah. Kita doakan juga guru kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.